Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Buat kalian semua kawan-kawan di luar sana, di video terbaru kali ini saya akan membahas terkait kesiapsiagaan bela negara dan protokoler. Bela negara merupakan kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap dan perilaku bela negara dapat ditunjukkan dengan menciptakan suasana rukun, damai, harmonis dalam keluarga, membentuk keluarga yang sadar hukum, meningkatkan iman dan takwa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kampus dalam perannya sebagai seorang akademisi. Lalu, bagaimana caranya membesarkan Indonesia dalam perannya sebagai perilaku bela negara? Di sini, sebagai seorang pemuda, kita perlu berpikir inovatif dan kreatif dalam menghasilkan suatu mahakarya pada berbagai bidang. Kita sekarang perlu B.J. Habibie lain dengan perannya masing-masing. Dalam konteks kesiapsiagaan bela negara, seorang ASN perlu memahami konsep protokoler dan memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Di samping kesiapsiagaan bela negara, pada materi ini juga dibahas terkait protokoler. Protokoler merupakan seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan, baik dalam ketatanegaraan maupun kedinasan. Nah, fungsi protokol sangat penting karena terkait dengan sukses tidaknya penyelenggaraan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat. Karena protokol merupakan seperangkat aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara. Sesuai perannya, sebagai seorang ASN, perlu sehat secara fisik dan jasmani, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam lingkungan keluarga. Indikator kesehatan yang bisa dianalisis meliputi 1. Sehat jasmani, 2. Sehat kejiwaan, 3. Sehat rohani, dan keempat adalah sehat sosial. Semakin sehat secara jasmani dan rohani, maka akan sangat membantu kinerja seorang ASN dalam perannya. Terkait refleksi dan internalisasi mata pelatihan kesiapsiagaan bela negara dan protokoler, maka dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, bagi saya adalah bela negara harus menjadi sanubari dalam setiap warga negara. Kesiapsiagaan bela negara membangun integrasi dan integritas di tengah serangan intoleransi. Yang kedua, protokoler merupakan salah satu bentuk perwujudan dan penghormatan terhadap aturan kenegaraan yang disesuaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, kesehatan secara jasmani dan rohani seorang ASN sangat diperlukan dalam perannya di keluarga maupun perannya dalam ruang lingkup pekerjaannya. Ketika berbicara masalah rencana aksi yang akan dilakukan dalam penerapan mata pelatihan kesiapsiagaan bela negara dan protokoler, sebagai seorang dosen perlu membangun sikap bela negara yang implikasinya tertuang dalam Tridharma perguruan tinggi. Misalnya, transfer ilmu pada bidang perikanan dalam perannya sebagai ketahanan pangan nasional dengan melakukan riset-riset terkait. Maka, untuk menunjang perilaku Tridharma tersebut, diperlukan kesehatan baik secara fisik dan mental dalam diri seorang dosen. Demikianlah jurnal harian saya dengan topik kesiapsiagaan bela negara dan protokoler. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus subscribe, like, dan komen channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.